Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Pramesti Budiarti, Saya Seren Septiana Madeni. Saya Syafa Makfirani Pidu. Saya Maden Camawina UI. Saya Nur Akila Padiputri. saya Tadista Dianti. Di sini kami akan menjelaskan materi 3 dan 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Materi yang dibahas yang pertama ada kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 71-1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Materi 3, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal, yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UDS. UDS 1950 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 dan merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Berdasarkan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada 19 Mei 1950, Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Dalam kurun waktu 1950 hingga 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu yang pertama ada Kabinet Natsir dari 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sikiman 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kemudian yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harap dari 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Kemudian yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda dari 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Selanjutnya ada konstituante gagal menyusun undang-undang baru sehingga terjadi ketidakstabilan politik. Akhirnya Presiden Soekarno mengulurkan kebijakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 dan memulai demokrasi terpimpin. Terjadi perdebatan yang berkepanjangan dan situasi negara yang tidak terkendali, sehingga mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi A. Pembubaran konstituante, B. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini terjadi gerakan separatis di daerah diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 1. Daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar karena keinginannya memimpin APRI tidak terpenuhi. 2. Daerah Aceh. Pemberontakan DI atau TII di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Berweh yang menolak keputusan pemerintah menurunkan status Aceh di daerah istimewa menjadi kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. 3. Daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamai gerakannya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta di Sulawesi dipicu ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat sehingga muncul gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Fenche. Puncak PRRI terjadi pada 10 Februari 1158
saat Ketua Dewan Banteng memberi ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dalam 5x24 jam. Pemerintah menanggapi dengan memberhentikan Ahmad Hussein dan melancarkan operasi militer di bawah pimpinan KSAD AH Nasution melalui operasi 17 Agustus yang berhasil menumpas gerakan tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga mengatasi pemberontakan PRRI atau Permesta dengan operasi Sabta Marga hingga gerakan separatis itu berhasil dilumpuhkan. Selanjutnya ada materi 4 yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah memberikan kepastian di negara Indonesia, yaitu negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara, yang menjadikan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas: yang pertama ada Kabinet Inti, terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Yang kedua ada menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Yang ketiga ada 60 menteri-menteri muda. Pada periode ini, muncul pemikiran yang memandang bahwa hasil pelaksanaan demokrasi liberal pada periode sebelumnya sangat mengecewakan. Presiden Soekarno pun mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin awalnya diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi, maknanya bergeser menjadi segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan presiden dan pemerintah. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan pemerintah memang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, dalam prakteknya, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan yang terjadi antara lain: pertama, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya juga ditunjuk oleh Presiden. 3. MPRS menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Kelima, Pancasila diperas menjadi Trisila, lalu menjadi Akasila atau Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Konsep Nasakom memberi peluang besar bagi PKI untuk berkembang dan memperoleh posisi penting dalam pemerintahan daerah, bahkan diwajibkan masuk dalam pimpinan DPRD jika memiliki perwakilan. Hal ini membuat posisi PKI semakin kuat, yang kemudian berujung pada peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan 7 perwira TNI Angkatan Darat. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.